masker handmade bahaya? Teman-teman, di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian apakah benar sebenarnya menggunakan masker handmade atau DIY masker itu bahaya. Sebelum kita cari tahu bahaya atau enggaknya menggunakan masker handmade ini, sebaiknya kita tahu dulu jenis-jenis masker dan juga fungsinya. Dan yang pertama adalah masker yang biasanya digunakan oleh para medis, yaitu masker N95 dan juga surgical mask. N95 ini tuh ada artinya, banyak yang tanya kenapa ya namanya N95. Sebenarnya ini ada artinya, dan itu nggak cuman masker N95 aja yang keluar, itu ada N99 dan juga N100. Dan kenapa namanya 95? Karena ini itu memiliki arti bahwa masker tersebut mampu menyaring polusi dan partikel zat berbahaya hingga 95%. Dan yang pasti berarti yang N99 dan juga N100 itu bisa menyaring zat berbahayanya hingga 99%, bahkan 100% bisa disaring dan masuk di hidung kita dengan udara yang bersih. Untuk harganya sendiri cukup pricey ya, agak mahal untuk ukuran masker N95, dan lebih mahal lagi untuk N99 bahkan N100. N100 itu kemarin aku lihat lebih dari 100.000 gitu per piece-nya. Jadi menurut aku kurang worth it buat kita orang yang kerjanya bukan di tenaga medis dan menggunakan masker itu, kurang worth it menurut aku. Dan juga untuk masker N95 ini tuh nggak cuma satu kali pemakaian, jadi ini bisa dicuci lagi dan digunakan lagi sebanyak 5 kali, kurang lebihnya 5 kali. Jadi kita bisa cuci, kita gunakan lagi setelah lebih dari 5 kali, sebaiknya kita buang dan kita ganti dengan masker N95 yang baru. Dan untuk penggunaan masker N95 ini biasanya digunakan oleh tenaga medis yang menangani pasien terkena infeksi atau yang terkena virus-virus menular seperti itu, dan juga orang yang bekerja di tempat-tempat yang terpapar partikel zat berbahaya. Nah, yang kedua yang sering kita temui dan sering kita jumpai adalah surgical mask yang seperti ini, yang warnanya hijau. Teman-teman udah tahu pastinya yang masker seperti ini, bahkan teman-teman paling juga sering pakai juga, atau bahkan saat ini nonton juga masih menggunakan masker seperti ini. Nah, untuk surgical mask ini sendiri itu biasanya digunakan oleh para pekerja medis yang menangani pasien yang ada di rumah sakit. Jadi dulu emang yang fokus menggunakan surgical mask ini tuh adalah para tenaga medis. Namun pada saat ini banyak banget yang berebut menggunakan masker seperti ini demi alasan agar tidak terpapar virus. Dan juga katanya ini tuh antibakteri seperti itu. Dan sekarang kita cari tahu nih kenapa bisa dikatakan masker ini tuh antibakteri. Jadi masker ini tuh sebenarnya 3 play. Biasanya kita lihat di produk tertentu ada tulisannya masker seperti produk Sensi 3 play seperti itu. Ini kayak gini. Jadi untuk lapisan masker ini aku udah potong ya. Udah potong seperti ini. Yang paling dalam ini adalah kain yang lembut, berfungsi sebagai penyerap ketika kita memiliki keringat, ingus ataupun droplet. Ini terserap di kain yang pertama, dan ini tuh lebih halus, bertujuan untuk menyamankan kita di sekitar mulut kita ketika kita menggunakan masker. Dan untuk bagian tengah ini hampir sama, jadi kayak semacam kain kasa gitu. Dan yang bagian tengah ini sebagai filter ketika kita ada keringat, ingus dan lain sebagainya, kan ini masuk di lapisan yang pertama. Terus kemudian terserap di lapisan yang kedua. Hampir sama, cuman agak beda di bagian kerapatannya. Terus untuk yang luar ini yang katanya antibakteri ini tuh sebenarnya di bagian luar karena bahannya ini spunbond dan juga waterproof. Sehingga diharapkan ketika kita menggunakan masker ini, droplet kita, ingus kita ataupun liur kita ini tuh nggak akan keluar atau ngerembes di masker luarnya gitu loh. Dan juga kalau kita kena percikan droplet dari orang lain juga cuman ketahan di sini, nggak sampai masuk ke mulut kita.
Dan untuk penggunaannya sendiri, aku masih sering lihat orang yang kebalik menggunakan masker. Yang perlu diperhatikan adalah kawat dari masker ini itu harus berada di bagian atas, karena tujuan dari kawat ini itu sebagai penyangga hidung kita. Jadi kita pasin sama hidung gini agar masker ini tuh nggak gampang turun. Dan sedangkan ketika kita menggunakan masker, kita lihat yang hijau ini tuh harus di luar dan bentuknya tuh kayak turunan-turunan tajam. Ini bertujuan ketika ada debu dan kotoran turun nih dari atas, kan mesti mengikuti gravitasi. Nah, ini didorong nih sama bentuk yang seperti ini, bentuk yang turun-turun gini. Jadi diharapkan langsung jatuh ke bawah, nggak nempel di masker ini. Sebaliknya nih, kalau yang di belakang bentuknya kayak mengantung-ngantung seperti ini teman-teman. Seperti ini, mengantung. Ini tujuannya ketika kita mengeluarkan droplet ini tuh tertahan di sini dan nggak jatuh ke bawah ke baju kita atau ke bawah, yang akhirnya nanti sama aja ketika orang lain pegang tempat tersebut atau baju, misalnya kita punya anak gitu kan, anak kan biasanya duduk daerah sini, ini tuh akan terhirup dan juga akan menularkan virusnya. Namun ketika kita menggunakan masker yang seperti ini tuh akan tertahan di bagian cekung-cekungannya sehingga tidak akan turun dan tidak akan kemana-mana. Selanjutnya, untuk penggunaan surgical mask ini itu hanya 1 kali pakai. Dan kalau misalnya kita lagi flu, itu sebaiknya 4 jam kita harus ganti. Kalau udah 4 jam nih, kita lipat seperti ini, kita bentuk seperti ini, lalu kita masukin ke tong sampah. Tapi ternyata saat ini banyak juga oknum-oknum yang ngambilin masker seperti ini untuk dijual lagi. Sehingga ketika kita membuang masker ini, sebaiknya kita gunting dulu biar tidak digunakan oleh orang lain lagi. Oh ya teman-teman, selain ini tuh sekali pakai, aku juga masih sering lihat orang yang punya masker seperti ini tuh digunakan lebih dari 1 hari. Jadi sebaiknya tuh tidak ya 1 kali pakai aja terus dibuang. Namun kalau kalian tuh dalam kondisi sehat dan ingin menggunakan berulang, ketika kalian pergi nih, maksudnya ketika sebagai penahan polusi udara aja, ketika setelah kalian pergi, kalian lipat seperti ini. Nah seperti ini, terus kalian jepit dan kalian gunain lagi keesokan harinya. Karena kalau misalnya kita diemin, kita taruhnya seperti ini tuh bahan yang di dalamnya tuh kayak nyerap bakteri banget gitu loh, gampang banget kotor, dan besok kalau kita gunain lagi nih, ini udah kotor banget gitu. Jadi sebaiknya harus dilipat rapat seperti ini. Nah sekarang nih waktunya kita bahas untuk handmade masker. Aku punya handmade masker kain gitu seperti ini, buff. Ini aku juga sering gunain, biasanya aku gunain sebagai bandana, bukan sebagai masker. Kalau suami aku sih sering gunain kayak gini buat maskeran, cuman aku kurang nyaman. Terus yang kedua adalah seperti ini, masker kain yang seperti ini. Fungsi dari masker kain yang seperti ini tuh untuk apa sih sebenarnya? Tujuan utama kita menggunakan masker kain ini sebelum ada virus corona itu untuk mencegah polusi udara dan debu yang terhirup di hidung kita secara berlebihan. Jadi paling nggak mengurangi partikel-partikel debu yang masuk ke hidung. Biasanya kalau kita bersih-bersih kan biasa juga pakai masker seperti ini kan. Dan ini tuh nggak apa-apa dipakai waktu kita berkendara, dan juga kita lagi bersih-bersih itu nggak apa-apa kita menggunakan masker kain seperti ini. Lalu bahaya atau enggak kita menggunakan masker kain seperti ini? Ya bahaya kalau kita menggunakan masker kain seperti ini itu ketika kita menjadi tenaga medis dan merawat pasien-pasien yang terpapar virus. Ini tuh bahaya karena untuk kainnya sendiri, apalagi yang buff seperti ini tuh seratnya gede-gede yang pasti bakal bakteri dan virus tuh gampang banget masuknya. Langsung nembus kayak langsung masuk ke hidung kita. Tapi kalau ini kan agak tebel, yang ini agak tebel nih. Dan ini tuh diharapkan lebih mengurangi resiko lagi sih untuk menghirup partikel berbahaya, karena ini tuh rapat banget kalau yang seperti ini. Dan ini tuh juga beda-beda, teman-teman juga harus pilih-pilih masker yang kalian gunakan. Apakah
seratnya tuh gede atau rapat. Kalau semakin rapat itu semakin bagus. Lalu yang terakhir adalah penggunaan masker darurat seperti yang aku bikin konten kemarin yang seperti ini. Nah, ini banyak yang jadi pro kontra nih untuk konten aku itu. Jadi aku udah jelasin kalau ini tuh masker darurat, di mana darurat itu adalah hal yang harus kita lakukan sebagai pertolongan pertama di waktu-waktu yang terdesak. Jadi masker tisu itu kita gunain benar-benar di waktu yang mendesak, seperti kita waktu tiba-tiba batuk, bersin. Saat itu kita belum mendapat masker kain seperti ini atau bahkan masker yang seperti ini, itu kita belum mendapatkan. Apalagi kita yang lagi kerja di kantor nih, masih ngetik-ngetiknya terus tiba-tiba batuk-batuk atau bersin-bersin. Kita kan bisa menggunakan tisu itu untuk ditutupin ke mulut untuk beberapa saat. Habis itu kita bisa buang dan kita bisa ganti dengan masker yang seperti ini. Berkaitan dengan masker tisu basah, untuk penggunaan masker tisu basah ini sebenarnya memang ketika kita menggunakan masker yang lagi basah-basahnya tuh bakal nyerap banget banyak kotoran, debu yang dari luar. Sehingga untuk menggunakan masker tisu basah ini ditunggu agak setengah kering, atau biasanya kan tisu yang pernah aku gunakan itu kebetulan tisu yang udah berhari-hari aku buka, sehingga nggak terlalu basah, sehingga juga nggak tetap nyaman aja aku gunakan karena nggak sebasah itu gitu loh. Kalau misalnya waktu kemarin aku bikin video itu dalam keadaan tisu yang sangat basah, nggak cuman debu aja yang nempel, pasti waktu aku buka makeup aku juga hilang. Untuk tisu basah yang rasa parfumnya nyengat, ini dalam keadaan darurat ya, tetap dipakai dalam keadaan darurat. Kalau misalnya kalian nemu tisu basah yang agak menyengat, kalian bisa cuci dulu. Dan saat ini juga banyak kok tisu basah yang nggak ada aromanya, seperti Mami Poco aku pernah beli dan itu nggak ada perfumnya sama sekali. Itu tunggu aja agak setengah kering, bisa kok dipakai kalau misalnya kita benar-benar saat itu butuh banget menggunakan masker. Nah, ini aku juga udah tanyain juga sama dokter, kalau penggunaan masker tisu, baik tisu kering ataupun tisu basah, itu memang bahaya jika digunakan jangka panjang. Sehingga kenapa tisu tersebut disebut masker darurat, karena memang hanya saat itu digunakan sebelum kita mendapatkan masker yang layak digunakan. Jadi seperti kalau misalnya orang nih tangannya sobek, itu kita gulung dulu pakai kain biar darahnya itu nggak kemana-mana. Habis itu kita bawa ke puskesmas baru dijahit. Seperti itu juga kita menggunakan masker berbahan tisu atau DIY dengan menggunakan masker darurat itu. Jadi kita gunakan di waktu memang itu terjepit, dan saat itu daripada kita bersin-bersin, kita nyebarin virus, mendingan kita tutup sementara waktu dengan tisu, habis itu tisunya buang, paling nggak kita nggak nyebarin droplet kita yang penuh virus itu ke teman-teman yang lain. Jadi intinya, bahaya atau tidak kita menggunakan masker DIY atau masker handmade itu tergantung situasi dan kondisi. Jadi tidak akan bahaya ketika kita menggunakan di waktu yang tepat dan dalam porsi yang tepat. Lalu untuk saat ini, perlukah kita menggunakan masker N95 atau surgical mask? Jawabannya itu perlu. Cuman lebih perlu orang yang berada di garda terdepan, yaitu para medis yang langsung terpapar virusnya, langsung lihat langsung pasiennya, itu justru lebih perlu. Dan saat ini kenyataannya kita berbondong-bondong nyetok kayak gini banyak, dijual dengan harga mahal, dan walaupun nyetok itu kita pakai sendiri, dan yang justru kita itu nggak ada kontribusinya untuk menyelamatkan pasien-pasien tersebut, tapi kita udah ngabisin nih stok masker yang seperti ini. Kan sangat ironi ya, untuk waktu saat ini seperti itu kita lakukan. Jadi kita tetap bijaklah dalam menggunakan masker. Kalau misalnya pekerja frontline yang harus bertemu dengan orang banyak, wajar menggunakan masker yang seperti ini. Sebagai tenaga medis juga diwajibkan menggunakan masker N95 ataupun surgical mask. Namun untuk kita tuh sebenarnya udah dikasih pilihan untuk bisa social distancing. Di rumah aja, kalau perlu keluar baru keluar, kalau keluar juga jaga jarak dan hindari kerumunan. Itu sudah sangat mengurangi resiko kita terpapar virus COVID-19.
Lalu kalau misalnya kita udah social distancing, apakah berarti kita nggak perlu menggunakan masker? Kalau COVID-19-nya udah selesai sih menurut aku nggak perlu yang menggunakan masker. Tapi kalau saat ini COVID-19 masih ada di sini, kita tetap wajib keluar rumah menggunakan masker. Karena kita nggak tahu apakah kita ini benar-benar sehat atau justru kita ini carrier COVID-19 sehingga kelihatannya kita sehat namun kita menyebarkan virus. Sehingga masker, walaupun masker biasa aja, ini tuh mampu menahan droplet kita biar nggak bisa tertular ke orang lain. Dan droplet ini ketika kita udah tutup ke masker, ya udah dia tuh bakal nyerap ke masker. Nanti sampai rumah kita cuci, dan sebaiknya kita cuci sendiri kalau misalnya kita sedang merasa flu, batuk dan lain sebagainya. Jangan dicuciin orang, kalau dicuciin orang takutnya nanti malah kena virusnya juga. Oke teman-teman, sekian sharing dari aku tentang masker, apa aja dan juga bahayanya. Jadi untuk kita bijaklah dalam menggunakan masker. Yang butuh banget masker kita dahulukan dulu. Dan untuk kita yang masih bisa social distancing, kita menggunakan masker yang sewajarnya aja yang ada di pasaran. Semoga masalah COVID-19 ini cepat selesai. Yuk kita bersama-sama untuk bisa menekan perkembangan dari COVID-19 ini sehingga kita bisa kembali lagi seperti sedia kala. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video aku. Dan sampai ketemu di video menarik berikutnya. Salam sehat, bye-bye!